Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya terus berdoa berharap saudara-saudara senantiasa sehat dalam masing-masing panggilan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat yang ke-43, menjadi bahan perenungan utama dalam seluruh perayaan ibadah-ibadah hari Minggu di Gereja Toraja. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita mohon kekuatan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terus menolong kehidupan kami dengan segala peristiwa yang ada di dalamnya, entah yang menjadi bagian dari kehidupan kami ataupun yang terjadi dan menjadi bagian dari kehidupan saudara-saudara kami. Secara khusus di beberapa tempat ada beberapa saudara kami yang terkena bencana alam di Rada, Masamba di sana, di Wajo dan di berbagai belahan bumi lainnya. Bahkan secara wabah internasional kami terus menggumuli bagaimana Tuhan terus menopang kehidupan kami dari perjuangan melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terus akan menopang kehidupan kami. Kami bersyukur diberikan lagi kesempatan oleh Roh Kudus untuk merenungkan sabda-Mu hari ini. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, bersabdalah karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Sabda Tuhan berkata demikian. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin, firman Tuhan. Tegar di tengah tekanan. Bayangkan, itu tema perenungan kita. Tegar di tengah tekanan, artinya tekanan itu kemudian yang membuat seseorang itu disebut tegar. Banyaknya tekanan-tekanan yang datang menghimpitnya atau menjumpai kehidupannya, tapi dia tetap bertahan di tengah-tengah begitu bertubi-tubinya tekanan. Itulah yang membuat seseorang disebut tegar. Nah, saya yakin bahwa saudara-saudara semua kita ingin disebut pribadi yang tegar dan kuat. Itu bukan sesuatu yang lainnya. Tegar dan kuat, bukan TG atau tegeran dan koro, tapi tegar dan kuat, bukan tegeran atau koro tadi. Nah, bukan TG dan tegeran. Nah, tapi pribadi yang tegar dan kuat itu kan masalahnya untuk menjadi kehendak menjadi pribadi yang tegar dan kuat kan kita harus ditempah dengan keras. Tidak bisa kita mengatakan saya menjadi seorang yang tegar tapi kita tidak melalui proses yang keras. Tidak mungkin itu. Justru kalau kita mengatakan saya mau berharap menjadi pribadi yang keras, jalannya ada. Kalau kita tidak mau, ya jalannya juga ada. Seseorang yang kita kenal atau kita sebut sebagai seorang pribadi yang tegar atau pribadi yang kuat karena menurut kita telah menjalani berbagai proses tekanan hidup yang menurut kita luar biasa, unbelievable, tapi kemudian dia tetap bisa survive. Dia tetap bisa bertahan menjalani seluruh tantangan-tantangan, hambatan-hambatan kehidupan itu. Prinsipnya adalah jika kita merindukan menjadi pribadi yang tegar, jika saudara-saudara dan saya merindukan menjadi pribadi yang tegar, maka dalam tanda kutip nih, kita juga harus menghendaki, menginginkan berbagai tantangan kehidupan. Perhatikan ya, dalam tanda kutip menghendaki, ingin menjadi pribadi yang tegar, kuat, maka pada saat yang sama, dalam tanda kutip, kita juga harus menghendaki, menginginkan berbagai tantangan tekanan kehidupan. Oh, saya mau menjadi pribadi yang tegar, maka ya, kemudian saya harus bersedia. Ini bukan soal kalau saya mengatakan kalau saudara mau menjadi pribadi yang tegar, maka menghendaki atau menginginkan juga tantangan kehidupan. Karena itu, mari kita pergi cari-cari masalah. Mari kita pergi cari-cari pergumulan kehidupan.
Mari kita mencari-cari pergulatan kehidupan yang bisa membuat kita melatih melihat diri kita bahwa kita tegar untuk menghadapi semua tantangan. Wah, bukan begitu. Maksudnya itu namanya mati konyol. Maksud saya menghendaki adalah kita mempersiapkan diri dan kita tahu bahwa ketika serangan itu datang, saya tahu saya siap dan saya tidak perlu lari dari itu. Nah, kata tegar itu kan konsekuensinya lahir dari banyaknya serangan, banyaknya topan. Kalau orang itu disebut tegar karena dia telah mengalami banyak serangan tapi itu tetap berdiri. Dia mengalami banyak angin topan tapi itu tetap dia kuat. Dia mengalami banyak angin badai, lemparan segala macam dalam berbagai bentuknya tapi toh dia tetap kuat kokoh berdiri. Itu yang disebut tegar. Konsekuensi dari banyaknya serangan tapi saya survive, tetap bertahan, itu yang disebut tegar. Nah, yang lucu, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tegar tapi kita tidak mau mengalami banyak tekanan, wah, tidak bisa. Itu namanya kita mau enaknya, kita mau buahnya tapi tidak mau susahnya, tidak mau prosesnya. Wah, susah itu. Tidak mungkin sebuah tegar itu kan buah dari berbagai proses. Nah, kalau kita mau buahnya tapi tidak mau prosesnya, wah, susah itu. Tidak mungkin kita alami yang seperti itu. Nah, kan ada kisah nih, dua orang bertetangga masing-masing menanam pohon di belakang rumahnya. Tetangga yang satu ini, orang yang pertama ini menanam pohon di belakang rumahnya nih dengan banyak sekali pupuk, banyak sekali air, pokoknya kelebihan nutrisi lah, katakanlah sederhananya seperti itu dengan pohon-pohon yang dia tanam di belakang rumahnya. Sedangkan yang satu yang juga menanam pohon, dia tetap memberikan pupuk dan air pada tanaman pohonnya tapi seperlunya, bukan seadanya ya. Jadi yang satu tanaman ini banyak sekali pupuknya, banyak sekali airnya dan memang tumbuh subur. Hebat sekali, memang banyak sekali pohon yang ada di belakang rumahnya. Yang satu hanya memberi pupuk dan air seperlunya, bukan seadanya. Dan tiba-tiba suatu hari datang angin badai, banjir tuh, maka seluruh pohon yang ada di belakang rumah yang banyak tadi pupuk dan banyak airnya itu habis semua di bawah air. Sedangkan pohon yang kemudian ditanam dan dipupuk seperlunya pupuknya, seperlunya airnya itu kemudian tetap bertahan. Setelah diteliti ternyata alasannya sederhana saja. Pohon yang rapuh tadi yang terbawa arus, kenapa begitu rapuh terbawa arus? Karena akarnya tidak tertanam kuat ke dalam tanah. Kenapa akarnya tidak tertanam kuat ke dalam tanah yang banyak sekali pupuk dan banyak sekali nutrisi tadi? Karena ternyata keseringan dipupuk sehingga akar-akarnya itu tidak susah mencari makanan. Kan banyak sekali pupuk yang diberikan kepadanya, ya akar-akarnya di permukaan saja, tidak merambat kuat tuh ke dalam tanah. Sedangkan yang tadi yang satu pohon yang kemudian hanya diberi pupuk seperlunya, karena hanya seperlunya pupuk, maka energi pupuk itu digunakan untuk betul-betul mencari nutrisi yang jauh ke dalam tanah, yang betul tertancap kuat, maka sehingga ketika air datang, arus datang, dia kuat. Sedangkan yang satu karena akarnya cuma di permukaan saja, ya gampang saja yang kemudian menjadi terbawa arus dan kemudian habis. Maksud saya adalah upaya keras, kesulitan itu, tantangan itulah yang menjadikan pohon tadi tegar di tengah badai. Sedangkan pohon yang selalu terima layanan kenyamanan, kemudahan, ya mudah juga diselesaikan oleh badai kan. Nah, itu hukumnya. Jangan katakan, bolehkah Pak Pendeta, saya ingin menjadi pohon yang kuat dan tegar tapi tidak perlu menjalani berbagai kesulitan-kesulitan dalam proses. Tapi ketika kesulitan itu datang, ya saya tetap kuat. Wah, bagaimana caranya itu? Hilangkanlah itu berbagai kesulitan dalam berproses hidup. Kan hidup ini hanya sekali Pak Pendeta. Bolehkah saya tidak terlalu sulit dalam menjalani kehidupan ini? Tidak banyak kesulitanku, tapi kalau kesulitan datang, saya tetap kuat. Tidak bisa. Kita hidupkan hidupnya mau aman, nyaman, dan asik. Bisakah jika mau hidup tanpa kesulitan? Bisa, Ci. Kalau saudara-saudara mau hidup tanpa kesulitan, sangat bisa. Bagaimana caranya? Ya langsung saja menghadap sama Sang Ilahi. Oh, tidak akan ada di kesulitan-kesulitan itu kalau saudara-saudara langsung menghadap sama Sang Ilahi. Kita mau kuat menghadapi kesulitan, maka kita harus bersedia ditemani berbagai kesulitan tadi. Tidak bisa mau kuat menghadapi kesulitan tapi tidak mau mengalami kesulitannya, tidak bisa. Itu hukumnya sudah harus ada. Nah, bayangkan bacaan kita menarik kalau kita mau memperhatikannya dengan baik. Dari benih kita bertumbuh dan diteburkan, dalam ayatnya yang ke-37 kan mengatakan, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Benih itu kan kemudian kita, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Di kedua ayat itu 37 dan ke-8, dari benih yang bertumbuh yang adalah kita itu, dan ditaburkan dalam ayatnya yang ke-37 juga sudah ada benih lalang.
Jadi benih yang ditaburkan, pada saat yang sama juga sudah ada benih lalang yang ditaburkan. Kita baru mau ditaburkan nih, kan begitu. Sudah ada juga benih lalang yang ditaburkan. Apa kekuatan benih untuk berhadapan dengan lalang? Apa kekuatan benih gandum untuk berhadapan dengan benih lalang? Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya adalah karena dia benih unggul, maka meski lalang itu juga tetap ada dan bertumbuh, benih ini tetap kuat karena dia benih unggul. Bedanya ya pada saat yang sama, bayangkan ya, ternyata sedari awal memang kita dilahirkan, yang ketika kita dilahirkan baru dalam Kristus, memang sudah ada yang namanya lalang. Itu menjadi prinsip yang harus kita lihat. Sedari awal kita dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus, yang namanya lalang itu juga memang sudah ada bersama-sama dengan kita hingga masa menuai. Benih itu dipanen dan lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam ayatnya yang ke-40 dalam bacaan kita tadi. Artinya sembari benih ini bertumbuh, sambil benih ini bertumbuh, akhirnya berbuah dan sampai dipanen, maka lalang itu juga sama-sama bertumbuh. Sembari benih ini bertumbuh, lalang ini juga sembari bertumbuh. Bedanya kemudian ditempatkan pada saat itu dipanen. Jadi benih ditabur, ada lalang. Perhatikan ya, benih ditabur, sudah ada lalang. Tumbuh ini benih, ada lalang. Berbuah ini benih, juga ada lalang. Sampai dipanen ini benih yang tadi, juga ada lalang kan? Coba renungkan itu saudara-saudara. Tidak ada waktu atau tempat dalam proses pertumbuhan benih ini yang tidak ditemani oleh lalang. Selalu ada lalang yang menemani saudara-saudara. Meskipun kemudian tetap ada lalang yang temani, perhatikan, meskipun tetap ada lalang yang temani, ini benih, ada lalang yang temani, toh tidak menjadikan benih ini mati, tidak menjadikan benih ini layu, tidak menjadikan benih ini tidak berbuah dan dipanen. Nah ini mestinya menjadi kekuatan, bahwa mungkin hidup kita ditemani oleh banyak begitu lalang, tapi pengharapan, pengajaran dan nubuatan Kristus itu tidak menjadi penghalang untuk tetap kita bertumbuh, berbuah, dan pada akhirnya dipanen. Kan begitu pengajaran Kristus. Memang ada lalang yang temani, tapi memang kita sudah melihat bahwa meskipun ada begitu banyak lalang yang temani kita, kita tetap akan bisa bertumbuh saudara. Kita tetap bisa berbuah, dan kita pada akhirnya tetap bisa dipanen oleh malaikat-malaikat Tuhan nantinya untuk dibawa ke tempat yang memang dia sudah sediakan kan. Jadi tidak usah takut, tidak usah menjadi paranoid orang katakan pada berbagai lalang yang ada di sekitar kita. Meski tetap ada lalang yang temani, toh gandum itu tetap dibuatkan Tuhan akan tetap bertumbuh, berbuah. Mengapa demikian? Karena benih itu fokus pada pertumbuhannya dan tidak fokus pada pertumbuhan si lalang. Nah ini yang penting kan. Mungkin saja lalang itu bisa jadi lebih subur, mungkin saja lalang itu bisa lebih tinggi, mungkin saja lalang itu bisa lebih hebat, lebih baik dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi hambatan bagi benih untuk juga bertumbuh. Jadi biarkan ini lalang bertumbuh, kita juga harus tetap bertumbuh karena itu yang dibuatkan Tuhan. Mungkin banyak lalang di sekitar kita, tapi Tuhan katakan kamu tetap bisa bertumbuh anak-anakku, kamu tetap bisa berbuah anak-anakku, dan kamu tetap akan dipanen. Itu kan kekuatan. Masalah kita itu saudara-saudara bisa lebih besar. Pergumulan itu kita bisa lebih hebat, pergumulan kita itu bisa lebih hebat. Pergulatan kita itu bisa lebih dahsyat daripada pikiran, daripada kekuatan, daripada kemampuan kita itu bisa. Tekanan arus hidup itu bisa menggerogoti kita, itu sangat mungkin. Tapi sudahlah, tidak perlu mempertanyakan kenapa banyak sekali masalahku Tuhan, kenapa banyak sekali tekanan-tekanan hidupku Tuhan, kenapa banyak sekali pergumulanku yang tidak pernah ada habisnya ini. Semua kehidupanku, semua lini hidupku selalu ada masalahnya. Kenapa begitu Tuhan? Tidak perlu mempertanyakan kenapa banyak lalang, tapi teruslah bertanya bagaimana Tuhan terus menopang kita untuk bertumbuh. Tuhan memperkenankan banyak lalang itu untuk membiarkan kita terus melihat bahwa kita tetap bisa bertumbuh di tengah-tengah banyaknya lalang itu. Kita harus membuktikan itu dalam Tuhan, bahwa memang banyak lalang di sekitar kita, tapi kita tetap bisa berbuah dan akan dipanen. Itu sabda Tuhan dan nubuatan Kristus loh. Jadi tidak perlu takut untuk kemudian menghadapi semua hal seperti itu. Fokuslah pada pertumbuhan imanmu. Fokuslah pada benih gandum dalam dirimu. Jangan kuras energimu pada lalang-lalang yang tadi. Tak perlu. Fokuslah untuk bertumbuh. Karena lalang itu akan menjadi teman. Sudah akan menjadi sahabat. Sudah akan menjadi kawan kita. Garis bawahi ya, saya katakan lalang itu akan menjadi sahabat. Bukan berarti, oh ya tidak apa-apa kita hidup. Maksudnya ya,
dia akan menjadi bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lari dari situasi seperti itu. Kalau meminjam istilahnya Pak Presiden kita Joko Widodo, dia mengatakan mari bersahabat dengan COVID. Ya bukan maksudnya kan ya sudah COVID ini tidak perlu kita putus mata rantainya, bukan begitu, tapi kita beradaptasi dalam arti COVID mungkin tetap menyebar tapi kita juga tetap kuat, kan begitu. Jadi virus ini mungkin masih tetap semakin besar di sekitar kita, tapi kita memperkuat diri kita, imun kita, dan juga iman kita, kan seperti itu maksudnya. Biar lalang itu terus bertumbuh di sekitar kita, tapi kita juga tetap akan bertumbuh dan berbuah. Tidak terhalang untuk kemudian tetap produktif, katakanlah. Seperti itu, kalau kita mau ambilkan analogi, itu akan menjadi sahabat kita. Tidak perlu lari dan menghindarinya, tidak bisa. Karena memang Tuhan memperkenankan lalang itu tumbuh untuk kemudian menempa kita. Nah karena itu masalah-masalah yang ada di sekitar kita atau menjadi bagian dari itu bukan alasan sebuah kegagalan, bukan. Tantangan bukan hambatan untuk melangkah, saudara-saudara. Pergumulan bukan kambing hitam pada sebuah ketidakberhasilan. Tekanan bukan kerikil yang menakutkan, tapi semua itu harusnya menjadi sebuah energi motivasi baru dalam hidup untuk terus mengatakan, oh iya, mari datang masalah, mari datang tekanan, mari datang pergumulan, saya akan membuktikan kepada pergumulan bahwa saya tetap bertumbuh meskipun saya mengalami dan memikul berbagai tantangan dan pergumulan itu. Itu kekuatan iman dalam roh Tuhan. Semua itu akan melahirkan ketegaran. Dan itu semua yang akan melahirkan ketegaran bagi kita. Apakah lalang itu pengganggu? Oh jelas pengganggu. Bahkan dalam bahasa Yunani, kata lalang itu kan bisa diartikan juga sebagai gulma, yang punya daya rusak. Bahkan kalau sedikit belajar konteks cerita ini, itu kan menjadi satu poin besar yang menarik untuk diterawang. Nah, dalam bahasa Toraja kan diterjemahkan pare. Nah, pare-pare. Artinya gandum dan lalang itu nyaris serupa, mirip tapi tak sama. Kelihatannya sama, padahal jauh berbeda. Ada referensi yang mengatakan begini, cerita ini berlatar belakang karakter petani yang ada ketika itu, yang kemudian saling bersaing mana hasil yang lebih baik. Sehingga ketika misalnya ada rekan petaninya yang kemudian menabur benih, supaya kemudian dia tidak tersaingi, maka biasanya dia menabur juga ya lalang tadi, benih lalang ketika tetangganya telah menaburkan benih yang tadi. Nah, ketika benih lalang itu baru ditabur, tidak kelihatan tuh, belum ketahuan. Tapi ketika lalang ini bertumbuh, oh baru ketahuan, oh ternyata di tengah-tengah yang saya taburkan benihku ternyata ada lalang. Tuannya katakan jangan dicabut, nanti benih yang asli itu rusak. Nanti saat panen, tunggu bagianmu. Poin saya bukan pada tunggu bagianmu, hai orang-orang yang selalu menjadi lalang untuk saya dalam hidup saya. Kan selalu saja ada orang yang kemudian dalam pandangan kita nih, kan selalu saja ada orang-orang di sekitar kita, di kantor kita, di keluarga kita yang kita anggap jadi lalang untuk kita. Tapi mungkin bagi orang lain kita ini juga jadi lalang bagi mereka. Nggak tahulah yang mana yang kemudian bisa ditelaah. Tapi prinsipnya adalah ya sudah, kita fokus pada pertumbuhan gandum yang ada pada diri kita, bahwa mungkin tanpa sadar kita bisa dianggap orang menjadi lalang, atau ada orang di sekitar kita menjadi lalang. Tidak perlu kemudian kita mendoakan cabutlah Tuhan supaya semuanya aman. Selalu saja akan ada orang yang menjelma menjadi ratu dan raja gulma atau lalang di sekitar kita, selalu ada. Apalagi jika kita berbicara soal pelayanan di tengah-tengah jemaat, terlalu banyak. Selalu saja ada. Apa yang dikerjakan oleh pendeta A misalnya selalu salah di matanya orang. Apa yang dikerjakan oleh penatua B misalnya selalu kurang di mata orang. Apa yang dikerjakan oleh diaken C selalu kemudian tidak tepat, keliru di mata seseorang. Pokoknya semua hal di matanya salah. Kalau sudah begitu kan kita merasa, orang ini jadi pengganggu saja, jadi gulma saja, jadi lalang saja, dan seterusnya. Kadang-kadang kan hati kita panas dan berpikir, kok orang-orang ini tidak segera dicabut oleh Tuhan saja ya? Daripada jadi pengganggu, daripada jadi gulma, jadi racun. Kan ya cabut sajalah Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir begitu, tapi Tuhan membiarkan itu kan. Kan memang itu adalah teman untuk bertumbuh. Nah, bagaimana kita menjadi tegar dalam pelayanan, penatua menjadi kuat dalam pelayanan kalau situasi-situasi seperti tidak ada. Tapi kadang-kadang lucu ya, kalau sudah ada yang namanya katakan lalang di sekitar kita, banyak sekali tuh kadang-kadang mengatakan, sudahlah saya mundur. Padahal baru lalang-lalang kecil saja sudah mundur. Elah, bagaimana menjadi penatua dan diaken dan pendeta yang hebat dan tegar jika lalang-lalang kecil saja sudah mengatakan, saya mengundurkan diri, saya mundur dari jabatan saya, dan seterusnya. Elah, Tuhan membiarkan hambatan itu, lalang-lalang itu supaya kita tegar
bukan untuk kemudian mengundurkan diri loh. Jadi ya paling tidak ini menjadi sebuah perenungan penting bagi seluruh pejabat-pejabat gereja dimanapun berada. Sudahlah, Tuhan sudah membuatkan bahwa lalang itu akan ada. Tunggu saja, tetap kerjakan. Tapi itu ingat lagi bahwa jangan-jangan kita juga ya yang menjadi lalang bagi orang lain. Nah, tentu itu urusannya Tuhan. Tapi teruslah berusaha dalam gerakan Roh Kudus kita melakukan peran kita seperti kehendaknya. Selalu saja akan ada yang begitu. Tidak usah, Tuhan akan biarkan itu. Itu adalah teman kita bertumbuh untuk menjadi tegar. Di kantor pasti ada, di keluarga kita juga pasti ada. Tapi saya yakin pendengar Bicara Palitana hari ini, saya percaya tidak akan ada yang menjadi gulma. Amin ya, tidak ada yang menjadi gulma. Mungkin yang kena penyakit gula, ya banyak. Saya percaya bahwa pendengar Bicara Palitanya tidak akan ada yang menjadi racun. Mungkin yang so cool, ada yang katakanlah suka bawa pacul, ada karena kesawat dan seterusnya. Tapi ya, itulah keadaan kita. Yang ketiga, soal pareh dan pare-pare tadi, yang mirip serupa tapi tak sama. Ini yang paling sulit dihadapi. Intinya, gandum ya gandum, lalang ya lalang. Ketika belum tumbuh, belum kelihatan dan ketahuan. Tapi saat tumbuh, apalagi berbuah, oh sudah jelas dan ketahuan bahwa oh ternyata dia kemudian adalah lalang. Apakah mirip dengan istilah serigala berbulu domba? Tentu tidak persis. Kamuflase tidak persis dan banyak istilah lain. Bukan barang baru. Lalang terbungkus seolah-olah dengan ritualistik yang hebat. Nah, katakanlah begitu. Kelihatannya rajin, alim, tekun, tahu-tahunya lalang. Akan begitu banyak itu seperti itu. Ini yang paling bahaya. Kelihatannya aktivis gereja, kelihatannya aktif di pelayanan, ujung-ujungnya lalang. Nah, itu kan menjadi bukan belalang ya. Tapi mestinya itu memang sudah menjadi bagian dari catatan perjalanan iman kita, bahwa memang Tuhan sudah mengatakannya itu memang akan ada di sekitar kita. Kita akan bertumbuh bersama lalang, tapi tidak usah fokus pada lalangnya yang mirip mungkin, tapi sebenarnya kamuflase saja, fake saja, palsu itu. Nah, itu berbahaya. Nah, COVID ini kan tantangan, katakanlah seperti itu. Bencana di Rada, Masamba, di Wajah dan sekitarnya, longsor di jalur Puncak itu dan sekitarnya, banjir di Morowali juga dan sekitarnya, itu bagian dari tantangan, itu bagian dari masalah. Tapi jangan menjadikan itu sebagai sebuah mempertanyakan bagaimana Tuhan menolong dan menopang kita. Tidak perlu, tapi fokuslah bagaimana kita tetap bertumbuh. Justru tantangan, tekanan yang luar biasa, bencana di mana-mana ini, itu kan tekanan iman yang luar biasa. Nah, sekarang tempat dan kesempatan yang baik sekali untuk semakin menunjukkan bagaimana meskipun tekanan bertubi-tubi, banjir, longsor, COVID dan seterusnya, resesi ekonomi mengancam, tapi disinilah kesempatan untuk tetap membuat iman kita tetap bertumbuh dengan baik, karena Tuhan sudah membuatkan bahwa memang tekanan itu akan banyak, tapi kamu akan terus bertumbuh dalam namaku dan teruslah berpegang kepadaku. Nah, bencana-bencana ini kan juga bisa menjadi bagian dari kita menyatakan buah iman kita melalui doa, melalui sumbangan, melalui partisipasi kita, entah partisipasi pikiran, tenaga, dan banyak yang bisa kita lakukan. Nah, Tuhan memperkenankan semua itu terjadi agar tekanan-tekanan hidup melalui wabah virus corona, bencana-bencana alam, ancaman ekonomi, globalisasi, dan seterusnya itu diperkenankan Tuhan terjadi supaya kita semakin bertumbuh dengan baik. Kita fokus pada gandum kita fokus pada benih yang telah Tuhan taburkan dalam diri kita hingga pada kesudahannya. Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang tegar. Oh, tekanan-tekanan hidup yang banyak itu menempa kita menjadi semakin tegar. Buah kita pun pada akhirnya bisa kita nampakkan bagi mereka dengan macam-macam cara, dan pada akhirnya ketika kita terus rajin dalam memperhatikan benih kita bertumbuh dengan baik, pada akhirnya berbuah, Tuhan datang untuk memanennya. Kita tahu di mana tempat kita, dan pada saat yang sama kita juga tahu Tuhan sudah membuatkan lalang-lalang itu juga nanti Tuhan sendiri akan cabut pada waktunya. Tuhan akan mencabut dan menempatkan juga pada tempatnya. Jadi teruslah berpengharapan bahwa tekanan hidup yang luar biasa sejak dari kecil, remaja, pemuda, orang tua, akhirnya kita menjadi lansia lagi, manula, manusia lanjut usia, akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tidak menjadi heran kita dari kecil sampai manula kita mengalami berbagai masalah yang tidak berhenti, karena memang itu menjadi teman kita. Tapi juga tidak menjadi sebuah pengajaran dan menjadi sebuah penghiburan yang hebat
bahwa meskipun tidak ada berhentinya itu lalang menemani hidup kita hingga kita lansia atau manula, tapi Tuhan menjamin bahwa meski demikian benihmu tetap akan bertumbuh, benihmu tetap akan berbuah, dan pada akhirnya tetap akan dipanen. Maka tetaplah bertumbuh bersahabat dengan tekanan hidup, karena pada akhirnya itu akan membuat kita tegar, dan pada akhirnya kita akan berbuah dan dipanen oleh Kristus. Amin. Firman Tuhan, Roh Kudus memberkati, senantiasa menguatkan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabda-Mu hari ini. Tuhan dimuliakan, kiranya segala tekanan-tekanan hidup yang kami alami sampai hari ini dengan berbagai bentuknya menjadikan kami semakin tegar, semakin tertempa dan baik di hadapan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terkena bencana di Radda, di Masamba, di sana, di Morowali, di Wajo, dan di berbagai tempat belahan dunia. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka semua. Korban yang belum ditemukan sampai hari ini, berkatilah, tolong pemerintah sehingga mereka boleh menemukannya bersama dengan tim-tim yang digerakkan. Kehidupan kami semua dalam pekerjaan, harapan, dan pergumulan, kiranya Tuhan menolong kami lalui semuanya dalam perkenan Tuhan. Berkati hidup kami selanjutnya Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.